Di masa sulit kita itu ada kesempatan emas yang tidak akan kembali untuk bisa melayani orang lain dan menjadi kesaksian. Menunjukkan pada orang bahwa imanmu tidak goyah. Tidak ada yang bisa menjadi waktu lebih baik untuk bersaksi bagi Tuhan selain ketika kita susah. Nah, kita akan masuk ke gereja kedua yang saya bahas di hari Minggu ini. Mari kita buka kitab Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ambil catatan ya, HP juga boleh. Karena hari ini kita akan belajar firman Tuhan, Bible study with me. Termasuk nanti kita akan cover sejarah-sejarahnya. Apa yang tidak tertulis langsung di Alkitab ini dari riset saya bagikan ke Anda. Kepada jemaat di Smyrna, saya bacakan dulu ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saya mau bicara tentang jemaat di Smyrna. Akhir pekan ini adalah gereja keempat yang saya bahas, karena kemarin 2. Tapi ini gereja kedua yang disebutkan di surat Wahyu. Jemaat di Smyrna ini saya kasih judul khotbah. Untuk kebaktian ini Anda bisa catat, Smyrna .2. Gereja miskin yang kaya. Tulis demikian. Karena saya tidak ada PowerPoint-nya, LED nggak nyala. Smyrna .2, gereja miskin yang kaya. Mereka miskin harta duniawi for a reason. Bukan karena kecerobohan mereka. Tapi karena aniaya. Setiap gereja pasti akan memikul salibnya berbeda-beda. Tidak usah menilai gereja orang lain, gereja kita harus bertumbuh, dan kita harus terus bisa dipercaya untuk mengembangkan semua talenta yang Tuhan berikan. Nah, gereja Smyrna adalah gereja yang bertumbuh. Tapi gereja ini mengalami sesuatu. Kita baca dulu ayat 8 terlebih dulu, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Malaikat kok ditulisin surat? Malaikat itu sama Tuhan dekat, lebih dekat daripada kita manusia, karena kita masih hidup di Hawa dan dunia yang berbeda. Malaikat sudah hidup di dalam dunia Allah. Tentunya ini bukan malaikat seperti yang kita ngerti. Ini malaikat adalah kiasan, the angel of the church, atau malaikat jemaat adalah gembala sidangnya dan gembala-gembala yang di bawahnya. Leadership itu seperti malaikat, tapi tanpa sayap. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi guardian angel, orang-orang yang kita pimpin atau menjadi malaikat pelindungnya. Saya jadi ingat Kain dan Habil. Ketika Habil dibunuh oleh Kain kokonya, Tuhan tanya dari sorga, kenapa darah adikmu itu berseru dari tanah? Lalu dia protes sama Tuhan, emangnya saya babysitternya adikku? Tuhan bilang, iya. Orang tua itu juga malaikat pelindung buat anak-anaknya. Lebih baik kita menghadapi naga, supaya nanti anak-anak kita hanya menghadapi ular biasa. Ular beludak, tantangan kita. Jangan sisakan dan wariskan masalah ke anak-anakmu. Karena kita ini malaikat pelindungnya. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Pulau Patmos, Rasul Yohanes yang mati tua, satu-satunya dari 12 rasul yang mati alami, menuliskan surat atas wewenang Tuhan Yesus dan pewahyuannya. 7 gereja ini bukan hanya 7 gereja saja di seluruh dunia, 7 gereja ini mewakili gereja sepanjang sejarah. Dan gereja di Smyrna itu pernah diberkati secara materi, tapi sesuatu terjadi. Coba kita lihat lagi dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Smyrna itu adalah kota yang sangat-sangat makmur sekali. Kan lucu kalau kotanya makmur tapi jemaat tidak bisa mengelola. Masa gereja itu tidak bertumbuh? Kan salah siapa? Jangan kira gereja kalau tidak bertumbuh itu lebih holy. Kadang-kadang bisa salah penanganan. Juga jangan anti dengan gereja yang bertambah. Karena berarti mereka mengelolanya dengan benar. Tidak selalu size besar itu berarti manajemennya bagus, nggak tentu. Besar juga bisa
hanya gemuk saja. Tidak berotot gerejanya, tidak punya misi visi yang jelas, hanya entertainment belaka, juga bisa. Tapi apapun juga yang mulai dengan 1 talenta, kalau dikelola pasti jadi 2. 2 talenta dikelola bisa jadi 4 atau 5. 5 talenta itu di Matius 25, Tuhan kasih dia 10 kota. Pertumbuhan itu ada macam-macam. Orang kaya juga ada beraneka ragam, karena korupsi juga ada, karena pemerasan. Ngerampok bank juga bisa kaya. Coba itu kartel-kartel di Amerika Selatan, itu kaya raya. Tetapi ada pula orang-orang yang diberkati karena dia setia. Setialah dalam perkara kecil, maka ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya di dalam gereja tidak boleh ada orang menilai dirinya atau orang lain dari kaya miskin secara materi. Gereja itu gereja semua kalangan. Tapi beradalah di dalam gereja yang bertumbuh. Beradalah di dalam gereja yang sehat imannya. Dan apapun juga yang dipercayakan pada kita sedikit itu bisa menjadi banyak. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Mari kita ingat Bapak Ibu, gereja di Smyrna kota yang sangat prosper sekali. Tapi mereka kenapa menjadi gereja yang sangat miskin? Bukan karena apa, tapi karena aniaya. Coba saya jelaskan dulu Smyrna, katakan Smyrna. Smyrna ini seperti Selandia Baru, seperti New Zealandnya zaman dulu. Di Asia Minor, ini bukan Asia Tenggara atau Asia Utara, China, Taiwan, segala, Korea, Jepang. Asia Minor itu hari ini Turki. Ini unik sekali, di situ 7 gereja, saya sih belum pernah pergi. Sudah nggak ada sisanya sih sebenarnya, cuman kata teman-teman saya, ada sisa-sisa gereja Efesus di situ, tempat pertemuan mereka salah satu. Tapi Turki itu unik sekali. Turki adalah satu-satunya negara di dunia itu 2 benua ketemu. Di situ disebut Eropa, di situ juga disebut Asia. Ini kota sangat strategis dan salah satu trading perdagangan yang sangat-sangat diminati itu adalah eksportir. Mereka adalah eksportir wine atau anggur. Jadi siapa sih minum anggur? Orang-orang berkelas sekali. Orang-orang yang high end. Anggur-anggur mahal dari sana mungkin pemasoknya untuk para kaisar, kerajaan, kan zaman Romawi ya kan? Dan mereka itu sangat subur. New Zealandnya di Asia Minor atau Turki itu. They are very rich in trades dalam perdagangan. Tapi ada satu masalah di sana. Ada sebuah peraturan yang menekan orang-orang Kristen yang mau survive di situ, apalagi gereja. Susah keluar izinnya. Susah juga untuk bisa berpegang pada pengakuan imannya. Karena di situ diharuskan orang mau berdagang dan sebagainya. Ada perda atau peraturan daerah bahwa orang-orang yang mau melangsungkan kehidupan dengan lancar dan karirnya juga akan berhasil, mereka diharuskan untuk memegang kemenyan, worship kaisar. Beberapa kota itu punya peraturan berbeda sendiri-sendiri. Ada kota-kota di zaman itu yang dibangun untuk worship atau untuk memuji kaisar, misalnya Kaisaria. Ya, ada beberapa tempat-tempat, Alexandria. Yang kita tahu kota-kota seperti Korintus, Antioquia. Saya kasih sedikit sejarah. Nah, khususnya di Smyrna itu sangat-sangat fanatik sama kaisar. Jadi kalau kita mau berdagang di sana, atau kita mau survive sebagai gereja bertahan, harus pegang kemenyan, dan kita harus setor dari waktu ke waktu seperti SIM yang harus diperbaharui. Kita tunduk saja, nggak diminta macam-macam, tidak pakai prostitusi, ini hanyalah menyembah kepada kaisar. Kita pegang kemenyan itu dan mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan, lalu dikasih sertifikat. Dan sertifikat itulah surat berdagang kita. Makanya gereja di situ jatuh miskin orang-orang Kristennya. Mereka memilih untuk tidak kompromi. Sedangkan yang lainnya, orang-orang Kristen yang kompromi pasti banyak. Untuk bisa, misalnya di zaman pandemi, untuk bisa kita itu terbang kemana-mana, transportasi, mengharuskan satu syarat yaitu surat vaksin. Zaman itu bukan vaksinasi, tapi penyembahan berhala. Mereka sujud menyembah, kalau KTP mereka dari Smyrna, dikasih sertifikat. Dikeluarkan izinnya, gampang. Sana mau naik pangkat, begini caranya. Pindah agama. Susah kan? Gereja Smyrna itu miskin bukan karena pilihan mereka.
Gereja Smyrna miskin karena aniaya. Makanya itu di ayat 8b, Yesus memperkenalkan dirinya begini. Tuhan Yesus tahu kebutuhan mereka dan tantangan di depan. Jangan lupa ya, Tuhan Yesus itu tahu kondisimu, apa yang Anda hadapi, realita yang ada di sekeliling Anda, Tuhan sangat mengerti. Tak akan dibiarkannya kita bergumul sendiri di Smyrna, sebab Allah mengerti. Tuhan itu tahu, dan setiap gereja Tuhan memperkenalkan dirinya lewat wahyu itu beda-beda. Kali ini Tuhan ngomong begini, ayat 8b, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tadi sudah dibaca semua ayatnya belum ya? Sudah, saya jadi lupa. Sudah ya? Jadi sekarang saya tinggal bahas ayat per ayat ya. Inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, Tuhan Yesus menunjukkan pada jemaat di situ untuk menguatkan iman mereka. Hey guys, aku tuh yang awal dan aku yang akhir. Kamu di tengah-tengah susah gak apa-apa. Kamu sudah punya bumper ilahinya. Dan depan belakang sudah tahu hasil akhirnya. Aku yang awal dan yang akhir menunjukkan keilahian Tuhan. Kalau kita lagi ngalami pergumulan, jangan sampai kita itu stagnan dalam kondisi kita, yang kita pikirkan hanyalah untuk hari ini, dan kita membuat keputusan gegabah untuk kondisi yang sementara. Berapa banyak orang meninggalkan Tuhan karena susah sekarang? Berapa banyak orang juga mengganti imannya demi apa? Supaya demi jalan pintas. Jangan, Tuhan berkata, set your heart on eternity. Hatimu itu harus tertuju pada kekekalan. Akulah yang awal dan yang akhir, dan aku yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan menunjukkan bukan hanya karakter ilahi, Tuhan juga menunjukkan eternity. Bahwa ada kebangkitan seperti ini. Kalau you belum keluar dari masalahmu di hidup ini, masih ada hidup yang akan datang yang lebih lama, jauh lebih lama daripada hidup kita di dunia, yang usianya 7-80 paling, beberapa orang aja sampai 90-100, dan itu pun didekorasi dengan penderitaan demi penderitaan. Tuhan berkata, penderitaanmu itu sementara sekarang, tidak sebanding kemuliaan yang akan datang. Taat itu harus sampai mati, setia itu sampai akhir. Tuhan bilang begini, aku sudah mati dan aku hidup kembali. Berarti aku sudah menang. Kalau nggak keluar di masa hidup ini. Tapi Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Banyak kali orang Kristen itu keluar dari masalahnya. Kalau kita mau menanti-nantikan dia. Tapi menunggu dan menanti jawaban Tuhan itu harus punya visi yang kekal. Kalau nggak gitu, otot jasmani kita itu gampang ngecewa. Dan Tuhan berkata, aku yang awal dan yang akhir. Skornya itu sudah final. Kamu setia aja. Meskipun hidupmu gak kemana-mana. Rohmu kemana-mana kok. Rohmu ke suatu tempat, yaitu ke sorga yang baka. Jangan takut ya. Ada orang yang sembuh dari kankernya. Tapi ada orang yang mati karena kanker. Asal iman kita pada Yesus yang awal dan akhir, yang mati dan hidup kembali. Kalau orang tanya sama Anda, how are you? Bottom line pada dasarnya Anda bisa menjawab dengan legawa. I'm fine, really fine. Thank you. It is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I believe in miracles, but above all, even above that, I believe in God. Saya percaya mujizat. Gereja ini percaya mujizat. Tapi di atas segalanya, akulah firman. Mujizat terjadi atau tidak, ya dan amin. Kita percaya Tuhan. Bahwa Tuhan itu setia. Dan Tuhan menunjukkan dari sini bahwa aku telah mati dan hidup kembali. Victory over death atau kemenangan atas kematian. Bahkan kematian pun loh. Jangankan kebangkrutan. Jangankan kesakitan. Jangankan persoalan rumah tangga. Jangankan aniaya. Apapun juga. Musuh terakhirmu itu pun yaitu maut telah kutelan. Aku sudah bangkit itu menunjukkan I have won. Aku telah menang. Victory over death. Kemenangan atas kematian. Musuh terbesar manusia itu tahu nggak? Mati. Sudahlah, mau musuh apa aja, ngomong apa aja, ujungnya mati, itu yang paling ditakuti. Itu aja sudah saya telan, kata Tuhan. Mau di mana sengatmu? Jadi orang-orang Kristen itu harusnya menjadi orang-orang paling bahagia. Skor terakhir sudah tahu. Jalan tengahnya itu loh kita belajar berserah. Kita itu harusnya jadi orang paling happy. Anak-anak Tuhan itu. Stres boleh, stres bagus, nggak ada stres pikun nanti. Stres pekerjaan contohnya. Tapi jangan depresi. Gak ada sesuatu yang perlu didepresikan. Jangan bunuh diri. Gak ada yang perlu dibunuh dirikan. Kita itu orang yang sudah menang. Katakan kanan kirinya, Anda sudah menang dalam Kristus. Kita sudah menang.
Katakan lagi kanan kirinya, sudah menang bro. Meskipun kondisinya masih kalah. Waduh, kondisi kita masih kalah. Jangan hidup untuk kondisi sekarang. Mati lampu nanti nyala. Amin Bapak Ibu Saudara. Pumpung tadi yang paling bahagia waktu mati listrik. Yang kipas-kipas itu gak lupa orang sebelah. Sekali-kali kipas, kamu juga. Dia telah memiutangi orang lain. Sekarang sudah nyala, udah telat. Gak bisa kipas-kipas. Kalau sekarang kipas-kipas dibilang lucu. Di masa susah kita itu ada opportunity to serve others. Di masa sulit kita itu ada kesempatan emas yang tidak akan kembali untuk bisa melayani orang lain dan menjadi kesaksian. Menunjukkan pada orang bahwa imanmu tidak goyah. Tidak ada yang bisa menjadi waktu lebih baik untuk bersaksi bagi Tuhan selain ketika kita susah. Orang Kristen pasti digoncang macam-macam. Gereja ini juga, wah, gempa, listrik apa. Itu tadi kan gak sengaja, itu bukan termasuk aniaya. Waktu dulu kita di Timur Tengah, siapa yang ikut sama saya 400 orang itu waktu saya KKR di Palestina. Itu listriknya mati bukan kendala, disabotase saudara. Gereja kita telah melalui semua itu. Dan kita tidak berubah warna. Gini loh, gereja mau dibawa Tuhan besar. Kalau Tuhan bawa kecil lagi asal bukan karena jatuh ke dalam dosa karenanya. Bisa. Kita mau diajak miskin lagi, ayo. Tapi tinggal hitung waktu aja, countdown. Apapun yang ditaruh di tangan orang yang setia dan mengelolanya. Jadi besar lagi in no time. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ambillah fasilitas. Ambillah gedungnya, ambillah kenyamanan. Spirit tidak bisa dipatahkan. Bawa kami kembali kecil, asal jangan karena kebodohan. Bawa kami ke bawah lagi, jatuhkan lagi gak apa-apa. Asal bukan karena jatuh dalam dosa. Tinggal tunggu waktu. Seperti orang foto, hitung 1, 2, 3. 1 talenta di tanah. Selama di tangan orang yang tidak menyembunyikannya di bawah tanah. Tinggal tunggu aja, sebentar lagi jadi 10 kota lagi. Itu semangat, spirit. Nah ini yang terjadi pada Smyrna. Sekalipun gereja ini mengalami kemiskinan, tapi mereka kaya di mata Allah, ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Berhenti di situ. Berarti Tuhan tahu dong semua pergumulan kita. Yes, Tuhan tahu. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Berhenti di sana. Dari sini saya ambil satu kesimpulan, bukan hanya lewat sejarah, baca Alkitab gini aja, udah langsung kelihatan di depan mata. Bahwa mereka susah dan miskin bukan karena salah mereka. Tapi karena aniaya, bukan due to mismanagement. Bukan karena salah mengelola. Jadi ternyata mereka mengalami susah dan miskin itu karena yang disebut dalam bahasa Inggrisnya economic persecution. Karena mereka mengalami persekusi atau mengalami aniaya ekonomi. Siap-siaplah. Gereja ada yang percaya pre-tribulasi, yaitu Tuhan datang dulu lalu kita diangkat. Kita diangkat dulu baru Tuhan datang kembali. Ada yang percaya mid-tribulasi, yang di tengah-tengah, enggak lah kita ngalami separuh masa antikristus 3,5 tahun itu, lalu kita diangkat. Atau ada yang percaya post-tribulasi, yaitu kita akan ngalami penuh 7 tahun, 3,5 tahun kali 2, masa antikristus yang disebut di kitab Wahyu, yang dinubuatkan oleh firman Allah. Lalu kita akan diangkat. Memang tidak ada orang yang tahu kapan pengangkatan itu sebenarnya terjadi, meskipun rapture itu ajaran firman. Saya percaya pre-tribulasi bukan karena takut aniaya, mau dianiaya itu sekarang kita dianiaya terus. Belum mencucurkan darah aja, tapi sudah berdarah-darah. Baik itu ini kek, itu kek, kontroversi, gunjang-ganjing, viral. Namakanlah satu persatu, kita sudah alami itu. Tapi justru setiap kali kita digituin, digoncang, kita malah semakin erat sebagai jemaat. Kita semakin kuat. Visi gereja ini kan bukan hanya 1000 gereja, tapi 1000 gereja yang lokal yang kuat. Every time kita itu mengalami ujian, setiap kali kita itu mengalami api pengujian itu, kita selalu keluar menjadi lebih dari pemenang dan menjadi gereja lokal yang semakin kuat. Haleluya. Haleluya. Ya. Mereka mengalami persekusi ekonomi, pre-tribulasi maksudnya. Jikalau ternyata yang post-tribulasi yang benar, I'm ready to die kok, sungguhan. Kalau jangan ikut Tuhan kalau hanya mau hidup bagi dia.
Ikut Tuhan itu harus siap mati untuk dia. Meskipun gak semua kita itu diizinkan mati, hanya sedikit saja. Jangan GR lah. Takut aku, Pastor Philip jangan ngomong gitu. Darah kita itu gak cukup suci, dianggap layak jadi martir. Antri pun gak tentu diterima sama Tuhan. Orang yang mati bagi Kristus, mati beneran, dibunuh karena iman. Itu mereka punya darah itu investasi sorga ditabur ke tanah untuk kebangunan rohani. Gak tentu darah kita cukup bersih untuk itu. Gak tentu. Coba, orang mau donor darah aja gak tentu semuanya diterima. Nah kalau sana HIV gimana? Orang mati martir itu donor darah. Membuka jalan di tempat yang susah. Gak semua orang bisa. Kita semua itu hidup bagi Kristus minimalis. Saya gak takut kalau memang akhirnya post tribulasi yang terjadi. Saya tidak percaya pre-tribulasi, yaitu diangkat dulu baru Tuhan datang. Bukan karena saya takut, tapi karena saya mengenal keadilan Allah. Allah kita itu adil, mau mati bagi Tuhan itu gak usah nanti. Zaman anti Kristus sekarang ini dunia sudah anti Tuhan. Gak usah nanti. Tapi kalau ternyata benar ya, post tribulasi, siap-siaplah kita semua jatuh miskin. Siap-siap kita akan menyembah Tuhan di lorong-lorong, di gua-gua, semua gedung disegel. Kalau antikristus yang memerintah, matilah semuanya. 10 perintah Allah sudah keluar dari mahkamah. Apapun dihalalkan, tutuplah sini-situ. Sekarang di beberapa negara aja mengejar orang Kristen kayak begitu. Saya nggak bisa buka. Beberapa negara saya ada teman-teman yang tidak bisa lagi beribadah. CG aja dilarang, makanya berbahagialah kalau kita sudah saling mengenal. Kalau berbahagia juga keluarga-keluarga yang bisa ajarkan ke anak-anaknya tentang Tuhan dan tidak dilarang. Karena di negara tertentu di bawah 16 tahun, anak-anak diajari papanya di rumah, anak kalau melaporkan, papa masuk penjara. Karena anak tidak boleh dicekokin katanya dengan ajaran Kristiani. Sampai nanti kalau dia besar, dia milih sendiri. Kalau udah besar ya udah telat lah. Bayangkan kalau itu terjadi, kita nggak bisa berdagang kalau tidak ada 666 di dahi. Saya mendingan mati, saya akan lari dulu bercocok tanam, mungkin pergi ke jemaat, sini jemaat, kasih brokoli. Kita akan bagi-bagi tisu tinggal berapa, sisanya pakai daun. Sana tanam apa, kita harus saling kontak, berdoa dalam doa. Kalau itu terjadi ya, kita semua pasti jatuh miskin. Gak mungkin kita mau pasang dahi supaya kita bisa kaya secara materi. Orang Kristen itu harus ready, dibawa naik harus siap, dibawa turun harus mampu, harus siap juga. Tapi kenapa kita harus turun? Kalau Tuhan tidak turunkan kita, kenapa kita tidak bersinar? Sementara kita di atas jadi mercusuar. Aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Jadi ada yang namanya, coba saya ajak mikir ya siang-siang ini, sekarang AC udah nyala, sudah bisa lebih nyaman. Coba saya mikir ya, ada gereja kaya yang miskin. Kemarin saya ajarkan, Laodikia namanya. Itu gereja kaya pol. Miskin di mata Allah. Tuhan bilang kamu melarat, kamu telanjang, kamu miskin. Itu jelas Tuhan berkata begitu. Belilah daripada aku pakaian putih, pelumas mata. Tadi malam saya khotbahkan. Jadi ada gereja kaya secara materi, tapi miskin di hadapan Allah. Tapi Smyrna sebaliknya, ada gereja miskin yang kaya di mata Allah. Oke, jelas ya? Saya tambahkan 2 kategori lagi. Namun ada gereja miskin yang miskin di hadapan Allah. Hah? Masa ada? Iya. Karena mereka itu di posisi itu, karena mereka malas bekerja, tidak mengelola, tidak sungguh-sungguh memberitakan firman Allah. Tidak mau berubah, berantem melulu di dalam. Dan juga salah mengelola. Isinya hanya dikorupsi. Ada yang terjadi. Makanya negara-negara gak bisa bangkit. Kalau tidak menyelesaikan masalah-masalah itu, bukan gereja saja. Negara gak bisa maju. Kalau tidak tindak tegas hal-hal yang menjatuhkan negaranya itu. Hal-hal yang membuat negara itu melorot ke bawah. Demikian pula gereja. Tidak semua gereja yang miskin kaya di hadapan Allah. Tapi juga ada gereja yang kaya. Ada gereja kaya, kategori keempat, yang kaya di hadapan Allah. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion, Mazmur 84. GMS di mana dong? GMS bukan gereja kaya. Oh masa Pastor? Bukan, sungguhan. Hanya Tuhan yang tahu
untuk mengejar 1.000 gereja lokal, dan kita berikan dukungan yang luar biasa pada semua gereja. Di luar gereja kita juga, Tuhan tahu betapa hal itu adalah misi yang ngos-ngosan. Semua untuk misi, diakonia, semua untuk belas kasih, untuk penginjilan dunia. GMS bukan gereja yang kaya, tapi gereja yang diperkaya oleh Tuhan. Gedung yang Anda sekarang beribadah di dalamnya ini, kita bangun dengan sangat seksama. Tidak ada ekses-ekses, tidak ada hal-hal yang tidak perlu, semuanya fungsional. Orang melihat hanya gedung hari ini, saya melihat gedung yang kita bangun untuk 20 tahun ke depan. Kalau kita bangun asal-asalan di depan, tengah jalan maintenance-nya malah tinggi. Ini sebuah gedung yang menjadi gerejanya gereja-gereja. September nanti super conference di sini. Di tempat ini kita akan melihat 2030 lampaui. Haruslah ya. Kita harus jaga. 7 tahun lagi 2030, kita akan rayakan telah diluncurkan 300 gereja sekian dari tempat ini. Ini gereja yang nanti kerasulan kita. Saya bilang kita berarti kita semua gereja yang rasuli. Bukan hanya rasul-rasulnya saja. Gereja di Taiwan, gereja di Malaysia, bukan gereja Mount Sharon saja. Gereja-gereja di Indonesia bersarang di sini nanti mendapatkan asupan dari Tuhan. Saya rasa kita tidak mau malu-maluin. Kita bangun sesuatu yang tidak akan lapuk 20 tahun ke depan. Bapak Ibu Saudara, ada gereja yang difasilitasi oleh Tuhan. Karena Tuhan mau berbuat lebih dengan gereja itu. Jangan jadi gereja miskin yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita harus miskin, gereja miskin yang kaya di hadapan Allah. Dan kalau kita diperkaya sama Tuhan, jangan jadi gereja kaya yang miskin di hadapan Allah. Jadilah gereja kaya yang memperkaya orang lain. Dan gereja-gereja lain memperkaya gereja-gereja lain, memperkaya yang mau maksudnya. Nggak semuanya mau soalnya. Memperkaya kota-kota yang memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kita mau jadi gereja seperti itu. Amin Bapak Ibu Saudara, doakan terus supaya GMS terus bertumbuh. Haleluya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tapi yang sebenarnya enggak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat 9, gereja Smyrna menghadapi saudara-saudara seiman yang palsu. Mereka itu dianiaya oleh orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi. Kita semua tahu bahwa gereja bermula dari Yerusalem. Mereka semuanya orang Yahudi yang di Smyrna menganiaya gereja dan jemaatnya yang di Smyrna. Dan Tuhan berkata di sini mereka menyebut diri orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Di Smyrna ada Jewish town. Seperti di Amerika ada Chinese town atau pecinan. Ada tuh. Di Smyrna ada Jewish town atau kampung orang Yahudi, dan itu ternyata menjadi sarang banyak jemaah iblis bekerja dan menganiaya mereka. Today mereka lah the false Christians, the false brothers. Mereka lah saudara-saudara seiman yang palsu, orang-orang Kristen yang tidak tulus di hadapan Yesus. Jangan takut, ayat 10, terhadap apa yang harus engkau derita. Berarti tidak semua penderitaan harus kita derita. Yang itu harus waspada. Bukan takutlah, tapi waspadailah penderitaan yang tidak perlu terjadi. Tetapi penderitaan yang harus engkau derita, janganlah kau takuti. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Berhenti di sana, saya jelaskan. Di dalam gereja Smyrna, saya nggak tahu persisnya, karena tidak ditulis di Alkitab, sejarah terbatas saja. Ternyata ada kejadian bahkan orang-orang Kristen yang dimasukkan penjara karena imannya, bukan karena melarikan uang orang, bukan karena kriminalitas, ada terjadi. Masuk ke dalam penjara beberapa orang. Dan mereka di penjara selama 10 hari kesusahannya. Kita tidak tahu apakah sungguhan 10 hari, kadang-kadang Alkitab itu simbolis angka-angkanya. Bisa jadi ada orang yang masuk 10 hari. Zaman dulu masuk penjara nggak seperti hari ini, karena zaman dulu bukan demokrasi. Jadi kalau masuk penjara zaman dulu itu hanyalah tunggu hukuman mati. Paham ya? Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, Paulus langsung naik kapal ke arah Roma sebagai tahanan. Ingat ya, kapalnya mau karam nggak jadi, dia berdoa. Ya karam sih, tapi selamat semua awaknya. Paulus itu on the way, OTW ke Roma. Dia sempat dikeluarkan dalam sejarah. Kalau Anda lihat Kisah Para Rasul pasal 28, dia ketemu
Di rumah, karena dia sebagai tahanan rumah, dia sewa rumah sendiri. Di situ banyak orang ketemu siang malam sama dia dan dia beritakan Injil dan memuridkan. Paulus sempat dalam sejarah dituliskan bahwa dia pernah pergi ke Spanyol karena ada tulisannya di Roma, aku ingin dalam perjalananku ke Spanyol, aku mampir dulu ke kamu, suratnya ke Roma. Gak heran sekarang kalau kita mikir masuk akal, di tempat-tempat itu banyak Kristen dan Katoliknya. Ya, masih ada sisa-sisa daripada gereja-gereja zaman dulu mula-mula. Ketika dari kebangunan rohani Yerusalem ke Turki, gereja-gereja Paulus sampai ke Eropa Barat. Coba ikut sama saya ya, saya akan berikan penjelasan sedikit. Dan Paulus kalau masuk penjara, sekalipun sempat keluar, nanti dia tetap dipenggal. Hari yang sama dia mati dengan Rasul Petrus. Rasul Petrus disalib terbalik. Di Roma juga kolisium yang lain, Paulus dipenggal. Karena Paulus warga negara Roma tidak bisa disalibkan. Coba nangkep ini. Orang zaman dulu kalau ketangkep, gak keluar. Gak keluar, udah gak ada pengacara apa percuma itu, percayalah. Hukum di situ itu bukan lagi dibentuk dengan dasar peradilan. Tapi apa kata kaisar. Dan kaisar apa kata rakyat. Rakyat semuanya haus darah. Keluarkan Paulus, dimakan singa. Kan dulu begitu toh sportsnya. Sebelum UFC, mixed martial art. Dulu itu manusia harus lawan beruang, lawan singa. Kalau Anda lihat sekarang di film-film Hollywood masih ada diceritakan. Sudah keluar, nggak bisa keluar. Jadi kalau disebut masuk penjara, itu berarti hukuman mati. Jadi believers di Smyrna, mungkinkah gembala Smyrna? Ada apa-apa ya gembala kena dulu lah. Tangkap dan dibunuh. 10 hari kemudian jatuh mati, hukum mati atau dilepaskan saya tidak tahu. Tapi dalam ayat ini ada suatu hikmat. Dikatakan di sini kesusahanmu hanya selama 10 hari. 10 hari berarti semua penderitaan kita itu ada syarat dan kondisi atau ketentuan berlaku. Tidak ada yang namanya penderitaan itu tanpa syarat. Tuhan kalau izinkan dalam hidup kita seperti Ayub ada penderitaan, itu Tuhan kasih syarat ketentuan. Yang pasti kita gak akan dicobai melebihi kekuatan. Dan semua masalah kita itu ada tanggal kadaluarsanya. Bulannya itu Tuhan tentukan, ada batas waktu dan kekuatan. Paling tidak seumur hidup cuma seumur hidup. Lalu sorga. Tapi gak tentu juga seumur hidup sih, banyak masalah itu jalan keluarnya di bumi. Percayalah, persoalan Anda itu ada tanggal kadaluarsanya. Coba bisa katakan kepada orang kanan kirinya mungkin lagi sedih. Don't worry, katakan, gak usah khawatir. Problema Anda ada expiry date-nya, coba katakan. Ya puji Tuhan, amin. Itu dia. Ada yang percaya ini 10 hari, ada yang percaya 10 tahun, ada yang percaya 10 kaisar. Ternyata gereja Smyrna ini melalui 10 kaisar dalam sejarah. Jadi kalau kita hari ini di zaman demokrasi melalui 10 presiden. Jadi cukup lama ini gereja berdiri. Gereja Smyrna dari 7 gereja yang survive paling lama. Lucu ya. Yang paling dianiaya hidupnya paling lama. Yang happy ya mati pagi. Nah tentu loh, jangan mengeluh punya masalah. Kadang-kadang orang yang gak punya masalah, mati duluan. Yang banyak masalah bertubi-tubi kok langganan ya Tuhan. Jangan-jangan ada tulisan ini bagi setan. Buy one get one free. Jangan-jangan. Tapi kok hidup terus ya? Aneh ya. Dari 7 gereja itu yang sampai mati-matian itu Smyrna. Laodikia happy aja. Efesus oke saja. Smyrna, aduh, Pergamus nanti juga kalau saya jelaskan di mana iblis diam, nggak main-main ini. Tapi gereja ini paling lama, survive 10 kaisar. Jangan mengeluh lah, jangan seperti ayam, langsung mati. Yang punya peternakan tahu. Ya, dikageti aja, langsung meninggal dunia. Kita harus tough. Bertubi-tubi, lihat nanti ya, lakon menang belakang. Setia saja, malah gak mati-mati. Dibenturkan sana sini, geger otak, tapi jalan terus. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau Tuhan ada di perahumu, engkau tidak akan tenggelam. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Merinding saya ngomong gini, ada urapan. Saya ngomong lagi, saya rasakan seperti ada urapan untuk saya ngomong tadi itu. Sometimes when you preach ya, Anda tahu bahwa ada kalimat tertentu itu, memang semua kalimat itu sumbernya Tuhan.
kalau itu Alkitabiah, firman. Tapi ada kalimat tertentu itu langsung Tuhan, itu cuma lalu aja dari mulut saya, nggak pernah melalui otak saya. Nggak pernah melalui sama sekali badanku ini. Dengar baik-baik. Saya jadi lupa ngomong. Apa tadi saya ngomong? Oh, ya. Tuhan, nah ini sekarang kalau dari otak saya, enggak dari otak saya makanya nggak ingat. Ada Tuhan di perahu Anda tidak akan tenggelam. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan, haleluya. Ada urapan dalam kalimat itu. Praise the Lord. Kesusahanmu selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati, katakan setia sampai mati. Apa itu setia sampai mati? Gini ya, jadi orang Kristen itu prinsipnya begini. Kita jadi orang Kristen itu, hari pertama harus tahu. Hidup kita adalah Kristus. Wong dibaptis aja waktu kita masuk ke air, kita keluar lagi itu kayak kuburan kok. Kita itu sudah mati dan dibangkitkan. Harusnya kita sudah tahu. Di hari pertobatan atau waktu kita lahir baru, bahwa ikut Yesus itu sampai mati. Jadi, hidup orang Kristen harus begini. Loh, hari ini kok belum mati ya untuk Kristus? Bukan, aku ikut Kristus kok begini. Bukan. Saya tiap hari mikir, loh, aku kok belum mati untuk Kristus ya? Ya udah, kalau gitu hari ini aku hidup bagi Kristus. Besok, loh kok belum mati ya bagi Kristus? Kita selalu mikir, loh kok belum dibunuh ya? Karena Kristus. Setiap kita itu seperti Tuhannya. Tuhan kita itu adalah domba sembelihan. Orang Kristen kalau hidup nyaman itu bonus dari Tuhan. Semua fasilitas itu kepercayaan dan ujian. Tapi kita nggak boleh GR-nya itu merasa layak. 30 tahun sekian saya ikut Yesus, memang belum lama dibanding beberapa saudara. Saya tiap hari mikir, bukan berarti pikirannya bunuh diri, bukan. Loh, aku kok belum mati ya? Waktu mau tidur, loh kok belum dibunuh karena Kristus ya? Ya sudah, berarti makasih Tuhan hari ini aku diberi kesempatan untuk hidup bagi Kristus. Setia sampai mati itu, mati dulu di depan. Kita mikir, iya ya, aku nggak mati-mati karena Tuhan ya. Nanti ujungnya pada waktu menghembuskan nafas terakhir, saya mungkin akan bilang begini, mungkin. Tuhan, ternyata kau tidak izinkan aku mati untuk Tuhan, tapi seumur hidup bagi Kristus. Saya akan berkata, Tuhan, sorry ya kalau darahku kurang suci untuk jadi martirmu. Terima kasih sebuah kesempatan untuk bisa hidup bagi Tuhan. Lalu saya akan hembuskan nafas terakhir dengan ayat, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu kekristenan. Bukan aku Kristen, aku dapat apa dari Tuhan? Loh kok aku belum keluar dari masalah? Masalah itu cubitan, bukan kematian. Masalah itu bukan martirdom, bukan mati bagi Tuhan. Masalah itu hanya untuk mengujimu bagaimana hidup bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada 2 mahkota di Alkitab, yang satu saya disebut di sini mahkota kehidupan, satunya mahkota kemuliaan. Mahkota kehidupan adalah bagi orang yang hidup bagi Kristus berhasil sampai pada akhirnya. Kita semua akan punya mahkota, nggak tahu persisnya seperti apa di sorga. Tapi seperti ada sebuah pengakuan dari Allah dan seluruh penghuni sorga. Tapi ada satu lagi mahkota nggak dipakai semua orang, yaitu mahkota kemuliaan. Itu hanya untuk orang yang mati bagi Tuhan. Kayaknya nggak semua kita kan punya itu di kepala kita. Jadi minimal hiduplah bagi Kristus, jangan kompromi. Amin Bapak Ibu. Lalu lanjut lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Kudus mau berbicara kepada kita. Coba sekarang saya jelaskan satu poin lagi ya. Saya jelaskan satu poin lagi. Gereja di Smyrna disebut gereja miskin yang kaya. Salah satu hal yang membuat mereka gereja yang kaya di mata Allah dan jemaatnya juga kaya di mata Tuhan. Mau tahu apa? Leadership. Katakan leadership. Kepemimpinan. Saya kasih satu lagi tokoh sejarah yang tidak ditulis di sini. Kita nggak tahu siapa gembalanya Smyrna, tapi salah satu daripada orang penting di Smyrna. Kenapa Smyrna itu begitu rich spiritually secara rohani di tengah tekanan? Karena mereka punya pemimpin-pemimpin yang sangat-sangat membanggakan hati Tuhan. Salah satunya namanya Polycarp. P-O-L-Y-C-A-R-P, Polycarp. Dia hidup di tahun 155 sesudah Masehi. Dia adalah murid langsung Rasul Yohanes. Saya tidak tahu murid keberapa. Kan cerita Alkitab sampai di level rasul-rasul itu sedikit ke bawah, mati kita nggak dengar lagi. Rasul Yohanes punya seorang murid rohani, anak rohani namanya Polycarp. Dia seorang pemimpin yang sangat-sangat takut akan Tuhan, bijaksananya maksimal. Polycarp ini juga salah satu alasan mengapa Tuhan berkata, gereja ini kaya. Karena punya gembala yang baik. Saya tidak ngomong ini hati-hati, kalau saya ngomong gini saya tidak mengacu ke saya, ya enggak ya. Kalau Anda punya pemimpin yang baik,
you are rich. Setiap keluarga yang punya papa yang takut akan Allah, keluarga itu keluarga paling kaya di dunia. Apalagi kalau papa mamanya takut akan Tuhan, mengajarkan kebenaran sehingga anak-anaknya dididik dalam jalan Tuhan, sehingga waktu mereka dewasa tidak akan meninggalkan jalan itu keluarga yang paling kaya di dunia. Kaya atau tidak di mata Allah, itu dinilai dari leadership di atasnya. Dan seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya sebagai hamba yang setia, pemimpin itu memperkaya hidup orang lain. Bapak Ibu Saudara, ternyata leadership itu, waktu saya baca, aku tahu susahmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya, jangan lupa Polikarp. Hamba Tuhan ini, di gereja Smyrna, yang membuat Tuhan berkata, but you are rich under his leadership. You are rich. Kamu kaya di bawah kepemimpinannya. Doakan setiap CGL-mu. Doakan setiap gembala-gembala. Di dalam extension penggembalaan kita turun-temurun sampai yang langsung ketemu jemaat, yaitu CG leader atau pemimpin kelompok sel. Doakan mereka. Mereka menjalankan penggembalaan Tuhan. Dan orang-orang yang menjalankan penggembalaan dimulai dari pendeta-pendeta. Dimulai dari saya, sampai turun semuanya di dalam gereja kita, dari gembala seniornya sampai gembala-gembala yang menjalankan penggembalaan secara volunteer atau sukarela. Ingatlah, pelayananmu itu mulia. Jangan salah gunakan wewenangmu. Pakai karuniamu untuk memperkaya hidup rohani orang. Pakai karuniamu untuk memperkaya parenting mereka. Untuk memberikan makna kepada keluarga mereka dan dalam pekerjaan jemaat sehari-hari. Kasih purpose sama mereka. Doakan, bimbing mereka. Jangan lupa, Anda juga adalah malaikat jemaat. Amin Bapak Ibu Saudara. Polikarp ini setia sampai mati. Tidak seperti cerita-cerita martir yang terlalu gak masuk akal. Wah ini begini begitu. Wah kalau saya dengarkan martir-martir begitu saya minder kali. Ya, ada banyak cerita tentang Rasul Yohanes. Saya gak bisa cerita satu-satu. Rasul Petrus, Paulus. Itu Paulus pada waktu berlutut mau dipenggal. Itu orang-orang algojonya itu ada beberapa yang ikut berlutut sama dia gak tahan. Ikut mati dieksekusi. Wah cerita-cerita gitu kan luar biasa. Paulus mungkin bukan di liga kita. Kali Polikarp ini masuk akal. Petrus masih ada sedikit relevan buat kita. Kenapa? Petrus itu dalam sejarahnya, dia sudah dipenjara, lalu orang-orang yang memenjarakan dia itu semuanya bertobat karena dia dan dilepas. Wong ini pendetanya loh. Masa dia penjarakan kan dia gak tega. Pas dia pergi itu dia mendapat penglihatan, gak ada di Alkitab, ini dalam sejarah. Lalu dia melihat Yesus itu kembali ke situ. Ditanya, lu kan mana Tuhan? Aku mau kembali untuk disalibkan lagi bagi dunia. Petrus malu, dia balik lagi. Masuk ke penjara secara sukarela padahal dilepaskan. Aku gak mau lepas, aku mau dieksekusi. Dia pilih mati. Dan waktu dia mati, dia minta dibalikkan salibnya. Alkitab hanya mencatat, nubuatan Tuhan, kalau suatu hari orang lain akan membawamu ke tempat yang kamu gak suka. Polikarp begini, Polikarp itu dilarikan sama jemaatnya. Dipergikan ke daerah yang rural atau ke daerah pedesaan. Untuk waktu yang lama mereka mencari dan ketika semua algojo itu datang menangkap dia. Ini ya orang ya yang mengajarkan tidak boleh tunduk pada kaisar untuk dapat sertifikat. Ini orangnya. Dan gereja menjadi kaya rohani gara-gara kesetiaan Polikarp lalu yang menginspirasi seluruh jemaatnya. Polikarp ditangkap, waktu ditangkap rentah sekali badannya sudah tua. Semua orang berkata gini kok ditakuti ya, kenapa ya? Tentaranya aja gak habis pikir, gini kok ditakuti ya sama negeri. Orang udah rentah keluar. Awalnya dia gak mau. Pada waktu di perjalanan tuh si perwira mohon-mohon sama Polikarp. Ayolah, gak ada salahnya cuman pegang aja itu kemenyan. Tunduk begini aja, sudah kamu bebas. Saya gak berharap kamu mati. Perwira itu tidak tega sama orang tua ini. Perwiranya punya nurani itu perwira Italia. Polikarp berkata, baiklah, dia goyah. Banyak yang goyah sudah. Jadi dari sini saya tahu dia itu sangat realistis sekali seperti kita. Tapi pada waktu di tempat, dia merasa sayang dan cinta sama Tuhan. Dia berkata, untuk apa aku takut mati? Dari sejak aku diselamatkan, aku udah milik Yesus mati atau hidup. Dia berkata, kalimatnya ini saya catat, di Alkitab saya sampai saya catat. Polikarp berkata gini, I fear not fire now that can be quenched eternally. Why delay? Burn me now. Dia dibakar hidup-hidup dan sebelum dibakar, dia berkata sama perwiranya itu. Perwira itu nangis-nangis sekali. Seperti perwira yang melihat Yesus mati dan berkata, inilah anak Allah. Dia berkata, aku tidak takut api yang bisa membakar aku sekarang, tapi akan padam di akhirat. Aku tidak takut. Kenapa kamu tunda-tunda?
Seorang pria berumur 80 sekian, bakar aku sekarang. Dan dia mati sungguhan, tidak seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Makanya itu di ayat 11 Tuhan berkata, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yaitu Polikarp mati, yang lainnya goyah. Perwira-perwira itu akhirnya mengerti kenapa gereja Smyrna kaya di mata Allah. Setelah Polikarp meninggal, tidak ada yang berani jamah gerejanya. Gerejanya Polikarp. Smyrna tetap ada 10 kaisar ke depan. Papa mama dengarkan, you tidak boleh ganti, tidak boleh ubah setia sama Tuhan. Seperti Polikarp juga takut, tapi dia lawan ketakutannya. Dia pilih untuk setia karena dia tahu gerejanya bergantung dengan dia. Anda harus tahu anak-anakmu bergantung padamu. Jangan berubah setia. Jangan jual Tuhanmu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi pegang teguh. Karena kalau Anda berhasil setia sama Tuhan, Anda akan menghasilkan keturunan yang setia semua sama Tuhan. Jadilah malaikat jemaat. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya bisa bayangkan Polikarp pada waktu berada di depan api itu mungkin dia memikirkan, Tuhan, Engkau adalah awal dan akhir. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau sudah menang, Engkau sudah mati namun bangkit. Aku memulai dengan Tuhan. Kalau api adalah akhirku, aku akan mengakhiri dengan Tuhan. Tapi tidak semua kita seberuntung Polikarp. Kau sudah memulai dengan Tuhan. Akhiri dengan Tuhan. We are in this together, my friend. Sampai pada akhirnya. Kita akan menyerah. Hingga 1000 gereja lokal yang kuat dengan sifat seperti yang kita lihat di GMS ini. Akan dimultiplikasikan sampai ke ujung bumi. Kita tidak membangun kerajaan sendiri. Kita membangun sebuah kingdom culture. Sebuah kebudayaan kerajaan Allah. Dan tidak usah nilai gereja lain. Tapi kita percaya apa yang Tuhan taruh di gereja kita ini indah. Saya percaya ini harus kita beritakan sampai ke ujung dunia. Oh Yesus itu nyata. Bapak Ibu Saudara, saya mohon kepada Anda. Untuk kita semua setia di hari-hari ke depan yang mungkin tidak akan mudah bagi beberapa keluarga. Tetap setia sama Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Mahkota kehidupan menunggu dan menanti.